Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsita Safitri, Prodi Agroteknologi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Subjudul: menggali dan mengevaluasi lebih jauh teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik tulisan atau ilmiah, sedangkan teks non-akademik itu lisan dan non-ilmiah. Ada 14 perbedaan dari teks non-akademik. Yang pertama itu sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, banyak memanfaatkan nominalisasi, gramatika, banyak memanfaatkan istilah teknis, bersifat taksonomik dan abstrak, banyak memanfaatkan sistem pengacuan Espora, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif, bersifat monologis, memanfaatkan bentuk pasif, tidak mengandung kalimat minor, tidak mengandung kalimat tak gramatikal, dan mengambil genre faktual. Sedangkan teks non-akademik itu kebalikan dari teks akademik. Perubahan dari kata verba berubah menjadi kata nomina. Bertujuan menelaah, menganalisis, bercakap-cakap, berkomunikasi, diasumsikan, menggunakan, digunakan, didefinisikan. Nominanya tujuan, telaah, analisis, percakapan, komunikasi, asumsi, penggunaan, definisi. Ciri-ciri teks akademik. Teks akademik bersifat sederhana dan struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks yaitu diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi dan peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Teks akademik padat informasi. Teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui normalisasi. Ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu daripada kata struktural, konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Sebagai upaya pembedaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda antara lain verba, adjektif, adverbia, dan konjungsi menjadi leksis benda atau nomina. Teks akademik banyak memanfaatkan gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis teknis atau tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih mudah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen. Teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Ada prinsipnya. Istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknik merupakan bagian yang esensial pada teks akademik. Dalam kurung Halidan dan Martin 1993 B.4.
Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari formulasian pengalaman nyata menjadi teori. 8. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Espora. Sebagai pengacuan di dalam KN, pengacuan Espora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. 9. Teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Terdapat dua jenis proses relasional, yaitu proses relasional identifikatif dan relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikatif terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat identitatif deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk memenuhi sifat monologis tersebut, teks berbeda dengan kalimat indikatif integratif yang berfungsi sebagai proposisi meminta atau kalimat imeratif yang berfungsi sebagai proposal atau meminta. 11. Teks akademik memanfaatkan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. 12. Teks akademik tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau finite atau predikator. 13. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tag gramatikal. Tag gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya kata-kata leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek dan verba yang berfungsi sebagai visit atau predikator, atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Teks akademik tergolongkan ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks tersebut dikatakan faktual karena teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau hayalan. Subjudul kedua, B. Mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Saya akan menjelaskan ulasan buku sampai artikel ilmiah. Ulasan buku itu pengertiannya sering juga kita sebut, yaitu timbangan buku. Adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal dapat berupa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Laporan penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur kalimat atau teks.
Artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual.